Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari video sebelumnya. Saya Emi Sulistiorini, NIM 182214025. Saya akan menjelaskan materi tentang the domain name system yang ada pada halaman 289 sampai 294. The domain name system. Nama domain itu sendiri adalah nama seperti bahasa Inggris yang sesuai dengan alamat IP numerik 32 bit unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS memelihara database berisikan alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya saja. Sistem nama domain itu adalah sistem hierarki dengan domain root, domain level teratas, domain level kedua, dan komputer host di level ketiga. Dalam gambar 7.6 sudah dijelaskan bahwa the domain level teratas adalah nama dengan 2 atau 3 karakter yang biasa kalian lihat di situs web. Contohnya tuh ada .com, .edu, .gov, .org, .net, dan lain sebagainya. Domain level kedua ini memiliki 2 bagian yang menunjukkan nama level teratas dan level kedua. Jadi pada bagian domain level kedua ini, antara nama level teratas dan level kedua itu digabung. Contohnya tuh ada by.com, new.edu, amazon.com, expedia.com, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada nama host di bagian bawah hierarki. Itu menunjukkan komputer tertentu di internet atau jaringan pribadi. Jadi bisa dilihat pada gambar 7.6 yang paling bawah itu jaringan pribadi. Selanjutnya ada internet, arsitektur, dan governance. Saluran ini biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh atau disebut dengan penyedia layanan jaringan. Kekuatan internet terhubung ke jaringan regional yang pada gilirannya akan menyediakan akses ke penyedia layanan internet, perusahaan besar, dan lembaga pemerintah. Titik akses jaringan atau disebut dengan NAP dan pertukaran wilayah metropolitan disebut dengan MAE adalah hubungan di mana kekuatan memotong jaringan regional dan lokal dan di mana pemilik jaringan saling terhubung satu sama lainnya. Bisa dilihat pada gambar 7.7, itu antara MAE dan NAP itu saling terhubung satu sama lainnya. Selanjutnya ada the future internet. The future internet itu ada 2. Yang pertama ada IPv6 dan internet 2. Internet pada awalnya tidak dirancang untuk menangani transmisi data dalam jumlah yang besar dan miliaran pengguna. Namun, karena pertumbuhan populasi internet yang sangat pesat, dunia akan kehabisan alamat IP yang tersedia menggunakan konvensi pengalamatan lama. Sistem pengalamatan lama sedang diganti dengan versi yang baru dari skema pengalamatan IP yang disebut dengan IPv6 atau Internet Protocol version 6. IPv6 ini tidak kompatibel dengan sistem pengalamatan internet yang ada, sehingga transisi ke standar yang baru akan memakan waktu yang bertahun-tahun. Yang kedua ada Internet 2. Internet 2 ini adalah konsorsium jaringan lanjutan yang mewakili lebih dari 350 universitas Amerika Serikat, bisnis swasta, dan lembaga pemerintah yang bekerja dengan 66.000 institusi di seluruh Amerika Serikat dan mitra jaringan internasional lebih dari 50 negara. Selanjutnya ada Internet Service and Communication Tools.
Dalam Internet Service dan Komunikasi Tool ini ada layanan internet. Layanan-layanan internet ini ada 6. Yang pertama tuh ada email. Email ini berguna untuk meneruskan pesan ke beberapa penerima dan melampirkan dokumen teks atau file multimedia ke pesan. Biaya email ini jauh lebih rendah daripada biaya pengiriman suara dan pengiriman pos. Email ini menjadikan internet sebagai media komunikasi yang sangat murah dan cepat. Yang kedua itu ada chatting dan pesan singkat. Chatting dan pesan singkat ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Ini tuh layanan obrolan yang memungkinkan peserta membuat saluran obrolan pribadi untuk mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada grup berita. Grup berita ini adalah grup diskusi di seluruh dunia yang dipasang di papan buletin elektronik internet. Tempat orang-orang berbagi informasi dan ide tentang topik-topik tertentu. Yang keempat itu ada telnet. Telnet ini masuk ke satu sistem komputer dan melakukan pekerjaan di komputer lain. Yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP. FTP ini melakukan transfer file dari komputer ke komputer lainnya. Lalu yang terakhir ada World Wide Web. World Wide Web ini mengambil, memformat, dan menampilkan informasi yang termasuk teks, audio, grafik, dan video yang menggunakan tautan hypertext. Setiap layanan internet diimplementasikan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan dapat berjalan di satu server komputer atau layanan yang berbeda dapat dialokasikan ke mesin yang berbeda. Pada gambar di samping mengilustrasikan satu cara agar layanan ini dapat diatur dalam arsitektur klien atau server bertingkat. Komputer klien yang menjalankan browser web dan perangkat lunak lain dapat mengakses berbagai layanan di server melalui internet. Semua layanan ini dapat berjalan di satu server atau di beberapa server khusus. Sekian presentasi dari saya. Materi yang selanjutnya akan bisa dilihat di video berikutnya. Terima kasih.